Oke, kita lanjutkan materi reading kita, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar teknik pengerjaan soal reading yang kedua ya, yaitu scan dan skim atau membaca cepat seperti itu. Bisa diartikan membaca cepat gitu. Jadi di reading nanti seperti yang kita pelajari kemarin, teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Jadi anggap aja teman-teman punya waktu 1 menit paling lama ya untuk mengerjakan satu soal. Anggap aja yang 5 menit itu entah untuk mengecek kembali jawaban atau kalau teman-teman ngambil yang offline atau PBT biasanya nyebutnya orang-orang. Nah itu teman-teman pakai untuk melingkari lembar jawaban. Walaupun memang terlihat pekerjaan sepele ya, tapi it takes time, benar-benar menyita waktu seperti itu. Kemudian tips untuk mengerjakan reading ini sebenarnya general ya teman-teman. Teman-teman baca dulu soalnya, baru nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya atau bagaimana cara menjawab soal tersebut dengan teks seperti itu. Dan vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu dalam pengerjaan reading ini. Semakin banyak vocabnya teman-teman, terutama yang akademik ya, itu nanti semakin mudah untuk mengerjakan reading ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau nanti setelah teman-teman membaca soalnya dulu akan menemukan apakah teman-teman itu cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu membaca cepat karena yang ditanyakan itu menggerombol di salah satu titik di dalam teks teman-teman. Jadi harus dicari dulu seperti itu. Atau teman-teman harus menarik suatu kemungkinan atau tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman nggak perlu baca semua teks, tapi cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Yaitu jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Atau bisa dibilang menanyakan tentang keseluruhan teks. Entah itu main idea atau gagasan utama ya, yang mana namanya bisa ganti-ganti, tergantung yang bikin soalnya itu. Ada juga kadang idea organization atau pengembangan ide, cara cara penulis menyusun idenya bagaimana. Atau tone, purpose, sama course. Tone itu adalah nuansa atau suasana hati penulis gitu ya, yang dimasukkan ke dalam teks. Purpose itu adalah tujuan penulisan teks tersebut dan course itu adalah bidang keilmuan yang mengangkat topik yang dibahas. Seperti itu. Intinya adalah garis besar, teman-teman, garis besar mengenai teks. Nah, kalau pertanyaannya tentang garis kecil atau apa ya, informasi yang spesifik atau informasi tertentu yang kecil di dalam teks, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari dulu di mana letak di teks yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Karena yang ditanyakan itu atau jawabannya itu nanti mengklaster di situ, teman-teman, di sekitar situ. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan scan dan skim atau mencari, itu adalah locate information, yaitu mencari informasi. Oke, atau gini, biasanya pertanyaannya itu kita disuruh mencari di teks di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan tentang suatu kata kunci, tentang yang ditanyakan. Nah, nanti biasanya dikenalinya dari soal ini itu dari pilihan A, B, C, D-nya. Misalkan kalau di pilihan A itu line keberapa sampai line keberapa, yang pilihan Bravo juga sama line berapa, misalnya yang pilihan cari lines keberapa sampai lines keberapa seperti itu. Nah, berarti itu jenis soal ini, teman-teman. Artinya kita disuruh menebak di baris keberapa di teks penulis membahas tentang suatu topik tertentu atau kata kunci lah saya nyebutnya. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca soalnya dulu ya, kemudian cari kata kunci yang ditanyakan di soal itu apa. Nah, kalau udah ketemu yang ditanyakan tentang apa, teman-teman lakukan scan dan skim. Jadi baca cepat. Sebenarnya baca cepat ini ada dua, bisa pakai scan, bisa pakai skim, teman-teman. Scan itu untuk kalau teman-teman belum menemukan yang ditanyakan itu di soal-soal sebelumnya. Kan gini, enaknya readingnya TOEFL itu, teman-teman, itu urut. Makanya saya tidak sarankan untuk meloncati soal. Itu nanti urut. Jadi misalkan nomor satu itu biasanya menanyakan di awal-awal tentang awal-awal kalimat, sorry, tentang di awal-awal paragraf jawabannya. Nanti semakin ke soalnya semakin ke bawah itu nanti di teks itu jawabannya juga semakin ke bawah teman-teman. Jadi kalimat berikutnya. Nah, nanti kalau teman-teman scan di kalimat sebelumnya tadi nggak ada, tinggal neruskan aja di kalimat terakhir teman-teman membaca teksnya seperti itu. Nanti akan ketemu kata yang ditanyakan atau kata yang sama artinya atau sama maksudnya dengan yang ditanyakan.
Karena yang ditanyakan itu kadang tulisannya sama, kadang juga menggunakan sinonim, teman-teman. Tapi kalau nama enak, kalau nama itu tertulis sama nanti dengan teks sama yang di soal. Jadi lebih gampang. Nah, kalau skim itu mengingat-ingat. Jadi teman-teman tadi saya menemukan ini di mana ya gitu. Karena memang untuk soal apa namanya? Soal yang menggunakan scan dan skim ini kadang teman-teman itu nanti jawabannya belum kita baca, jadi masih di kalimat berikutnya. Kadang sudah ada di kalimat terakhir yang terakhir kita baca. Jadi masih satu kalimat dengan soal sebelumnya seperti itu. Nah, kalau skim itu dengan cara mengingat-ingat tadi. Tadi di mana ya saya menemukan itu kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti untuk kemudian nanti kalau teman-teman sudah temukan, nanti teman-teman hitung itu letaknya di mana, di line keberapa. Bukan kalimat ya, tapi line, baris seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor. Nah, di pilihan ganda itu ada kata lines keberapa sampai keberapa, lines keberapa. Nah, ini adalah jenis soal locate information. Teman-teman disuruh menebak, atau sorry, bukan menebak sih, mencari di teks, di mana si penulis itu, di baris keberapa penulis itu membahas tentang komposisi dari meteor. Nah, kalau teman-teman scan dari depan, itu nemu di situ ada yang di garis bawah itu ya, teman-teman. Tapi menggunakan kata yang berbeda, intinya tapi sama. Made of itu artinya yang terbuat dari, atau yang bahannya adalah. Komposisi kan artinya bahan atau kandungan. Seperti itu. Nah, di situ disebutkan kalau meteor itu yang terbuat dari nikel dan besi, artinya kandungan meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, ini kita hitung itu masuknya line ke berapa. Nah, biasanya teman-teman dikasih ini ya, kalau yang ngambil PBT, jadi dikasih ini. Itu line kelima, nanti urutannya sama ini, teman-teman. Berarti ini line keempat. Ya, letaknya di line keempat karena atasnya line kelima. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Line 4 sampai line 5. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman tentang cara mengerjakan soal yang kita diminta untuk mencari. Di mana si penulis menyebutkan atau membahas tentang suatu kata kunci seperti itu. Sebelum kita ke praktek, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Gak ada ya, masih easy ya, so far so good. Kalau gitu kita lanjut ke latihan. Di sini ada dua soal. Teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu ya. Waktunya berarti kalau dua berarti 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 2 minutes over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha Charlie, Bravo Charlie, Alpha Delta, Alpha Charlie, Bravo Charlie. Oke, kita cek ya. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading.
Di situ nomor satu pertanyaannya adalah di mana di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan nama atau memberikan sebutan gitu ya dari eh, betina tertua di dalam kelompok-kelompok gajah atau gerombolan-gerombolan gajah gitu ya. Nah, itu kalau kita scan dari depan ke belakang, teman-teman, oldest female itu disebutkan di kalimat kedua. Ya, di situ kalimat kedua berbunyi, a typical herd might consist of a matriarch who is usually the oldest and most experienced female, her sisters, daughters, and their young. Oke, jadi namanya atau sebutannya gajah betina yang pemimpin yang paling tertua itu adalah matriark ini. Nah, letaknya itu di line kedua, teman-teman. Dikenalkan itu dia di line kedua. Nah, berarti jawaban nomor satu itu adalah yang alfa, ya. Kemudian nomor dua, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa si betina, sorry, gajah betina itu mungkin meninggalkan herd itu gerombolannya, meninggalkan kelompoknya, seperti itu. Nah, tadi belum ada ya alasan dia meninggalkan eh, gerombolannya itu disebutkan di, nah ini teman di bawahnya ini. Sebentar saya tandai ya supaya tidak jadi di situ disebutkan she may leave the herd temporarily. Jadi sementara dia akan jadi si betina itu akan meninggalkan kelompoknya sementara untuk mate. Jadi untuk bukan untuk kawin gitu ya dengan pejantan atau gajah jantan dari kelompok yang berbeda. Oke, berarti letaknya di sini kita hitung dia masuk ke line 5 sama line ke-6, teman-teman. Nah, berarti jawaban nomor 2 adalah Charlie ya, lines 5 to 6. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. Waktunya berarti 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 minute over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Sedapatnya dulu ada jawaban Bravo dan ada juga jawaban Alpha. Ada juga Delta. Oke, mari kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan komposer-komposer yang penting dalam penciptaan maksud saya atau penemuan gitu dari opera. Nah, itu kalau kita lihat awal mulanya opera itu atau tokoh-tokoh itu disebutkan di paragraf 2 ya, teman-teman. Nah, untuk yang komposer yang penting dalam creation of opera itu berarti with intricate local and instrument composer. Composers such as Claudio Monteverdi and Jean Baptiste were instrumental. Nah, di sini teman-teman disebutkan ya. Jadi komposer-komposer seperti misalnya Claudio Monteverdi dan mana tadi Jean Baptiste Lully were instrumental. Instrumental itu artinya important, penting, sama kayak influential dalam mendirikan atau dalam penciptaan, penemuan gitu ya, dari pondasi-pondasi atau dasar-dasar dari opera di masa zaman ini. Seperti itu. Jadi yang penting dalam mulanya atau yang penting dalam permulaan adanya opera itu adalah dua tadi, Claudio Monteverdi dan Jean Baptiste Lully yang mana itu disebutkan di line ke-5 sama line ke-6. Nah, berarti nomor 3 jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Lines 5 to 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya.
Nah, ternyata untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu itu sudah selesai, yaitu tadi ya teman-teman, yang teman-teman disuruh mencari letak informasi di mana, seperti itu. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim. Cuman ini agak gampang teman-teman. Nah, agak gampangnya kenapa nanti saya jelaskan. Jenis soal kedua ini namanya perenaan reference atau rujukan kata ganti. Jadi di soal reading nanti ada jenis pertanyaan yang menanyakan kata ganti A di line ke B merujuk kepada. Jadi dikasih tahu tempatnya. Kita nggak perlu susah-susah scan dan skim ya. Kita sudah dikasih tahu letaknya di mana. Seperti itu. Kalau teman-teman ngambil yang online itu nanti nggak ada line-nya, tapi di teks langsung ditebelin itu malah gampang lagi. Kelihatan banget oh yang ditanyain kata itu. Seperti itu. Nah, kalau ada kata ganti A kata ganti A di line ke B merujuk kepada. Nah, ini pertanyaan mengenai rujukan kata ganti. Nah, fungsi kata ganti teman-teman di dalam kalimat itu adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan supaya tidak diulang-ulang seperti itu. Jadi menggunakan kata ganti biasanya dengan dia atau mereka kalau banyak ya, atau kalau nggak they misalnya atau them tergantung tempatnya, atau he atau him, she atau her dan seterusnya ya. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the pronoun they in line 5 refers to, they di line 5 ini yang ditebelin teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive flutes to obtain the necessary nitrogen from the insects. Kalau diartikan kurang lebih, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun-daun mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan atau yang penting dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti they di sini yang menjebak serangga tadi, teman-teman, di daunnya tadi, yaitu these plants. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, these plants. Seperti itu. Nah, ini lumayan gampang ya, Mas Yan. Dicoba dulu, teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban bravo, bravo, bravo dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek ya. Cari I'm sorry guys, terbawa kelas sebelumnya ya. Di situ soalnya berbunyi kata it merujuk kepada. Nah, it ini merujuk ke yang ini teman-teman, yang ditanda ini. Nah, berarti kita baca subjek predikat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ini ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, fenomena iklim ini telah menyebarkan implikasi-implikasi atau berdampak gitu ya pada berbagai macam sektor seperti misalnya pertanian, perikanan dan bahkan kesehatan masyarakat. Nah, di area-area seperti Amerika Selatan, dia itu bisa membawa hujan lebat dan banjir besar, mengakibatkan kepada kerusakan tanaman pangan, kerusakan infrastruktur dan displacement of communities itu berarti
terusirnya suatu masyarakat karena tempatnya tadi terkena musibah gitu. Nah, berarti intinya it di sini yang membawa ini tadi itu adalah fenomena iklim ini ya, teman-teman. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah Bravo. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek. Di situ nomor 5 pertanyaannya, the word it refers to. Kata it merujuk kepada, nah it yang ini ya, ada tandanya. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya, di situ disebutkan perayaannya biasanya itu bertahan selama atau berlangsung gitu ya, selama beberapa minggu. Menampilkan gitu atau mempertontonkan budaya-budaya Jerman, tradisi-tradisi Jerman, dan tentu saja bir, ya. Dia itu mulai dengan sebuah upacara pembukaan besar, kemudian yang featuring itu apa ya? Yang menampilkan gitu ya, yang menampilkan the tapping of the first cake. Nah, ini istilah teman, saya nggak tahu kalau arti istilah seperti ini. Intinya it di sini yang bermula dengan upacara pembukaan besar. Itu adalah acara yang sebelumnya dibahas tadi, yaitu it celebration, teman-teman. Yaitu selebrasi dari Oktoberfest atau perayaan dari Oktoberfest ini. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, it's celebration. Alright, good job. Next. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal kedua ya tadi. Yang cara mengerjakannya harus scan dan skim dulu. Cuman tempatnya nanti udah dikasih tahu kalau non reference, teman-teman. Tinggal dibaca aja dari kalimat sebelumnya. Supaya kita tahu kata ganti itu menggantikan kata apa. Nah, sekarang jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim. Yaitu stated detail. Nah, stated detail itu jenis soal reading yang menanyai informasi mengenai kata kunci kecil di dalam teks, teman-teman. Jadi kata kuncinya itu juga sama, spesifik gitu atau kecil di dalam teks. Dan itu random, bisa di awal, di akhir, di tengah, tergantung nomornya nanti ngikut seperti itu. Nah, cara menjawabnya nanti kalau teman-teman menemukan state detail ya, cari kata kunci yang ditanyakan di soal. Kalau sudah kemudian kita cari kata kunci itu di teks. Kalau sudah nemu, kita baca kalimatnya, kita pahami. Kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang maknanya sama. Walaupun katakannya beda, yang mana yang artinya sama. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di sini pertanyaannya berbunyi, teks menyatakan kalau Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Itu kalau kita scan dan skim, itu muncul di bagian akhir kalimat pertama. Intinya di kalimat pertama seperti itu ya. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan atau dibuat oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun tepat setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini tempat penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Ya, teman-teman, baru 26 setelahnya ada Williamsburg. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, itu ada garis bawahnya juga ya. Merupakan penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika. Nah, kalau yang Alpha settled in 1633, didirikan di tahun 1633. Nah, yang di tahun 1633 itu bukan Jamestown ya, tapi adalah Williamsburg.
Oke, berarti Alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik, teman-teman. Kalau yang Bravo ini Williamsburg dulu ya. 26 tahun setelah Williamsburg ada, itu Jamestown baru ada. Sedangkan dari teks tadi itu kebalikannya. Williamsburg lah yang didirikan setelah 26 tahunnya Jamestown. Atau Jamestown sudah berumur 26 tahun, baru Williamsburg didirikan. Seperti itu. Berarti Bravo nggak bisa karena kebalik. Kalau yang Delta was originally named Middle Plantation. Awal mulanya dinamai Middle Plantation. Di situ nggak ada ya teman-teman di kalimat pertama. Tapi kalau Middle Plantation itu disebutkan di kalimat berikutnya. Kalimatnya berbunyi, dimulanya atau di awalnya penjajahan tersebut di Williamsburg dinamai Middle Plantation. Nah, yang dinamai Middle Plantation ini adalah penjajahan di Williamsburg. Ya, sedangkan di soal itu Jamestown. Berarti Delta juga bukan. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Nah, intinya untuk jenis soal ini jawabannya masih ada di dalam teks. Mungkin nanti cuma tinggal apa namanya? Paraphrase seperti itu, teman-teman. Atau di pilihan ganda itu nanti kata-katanya beda tapi intinya sama, seperti itu. Aman ya? Atau kita coba praktek ke latihan soal. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Adakah yang sudah nemu jawabannya, teman-teman? Kalau belum ada, it's okay. Kita cek bersama ya. Di situ nomor 6, pertanyaannya adalah dalam mendekatnya seekor penyusup yang mungkin ada gitu ya, atau penyusup yang mau melakukan itu, mau melakukan menyusupnya itu, the terns ini jenis burung ini ya, berusaha untuk, nah intruder itu disebutkan di sini teman-teman. Kalau kita scan dan skim ya, itu dibahasnya di sini. Di situ disebutkan ketika seekor intruder atau penyusup itu mendekati tempat bersarang mereka, burung-burung dewasa itu dengan cepat membentuk sebuah gerombolan vociferous, itu gerombolan yang apa marah gitu ya, gerombolan marah yang besar gitu. Kemudian mereka itu dive bombing, jadi terjun bareng gitu untuk menabrakkan diri ke penyusup tersebut. Dan swooping towards the predator. Swooping itu berayun-ayun, jadi kayak eh, mengganggu gitu teman, menyerang tapi nggak sampai eh, nyentuh gitu. Jadi kayak mengganggu pandangannya predatornya itu. Nah, seringkali itu membuat fisikal atau melakukan kontak fisik atau nyerang, beneran nyerang gitu. Nah, berarti eh, ketika ada apa namanya? Ancaman dari intruder atau penyusup, intinya mereka kerjasama bareng-bareng ya, teman-teman, untuk menyusup, untuk mengusir penyusup tersebut. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, fly away to safer areas. Jadi terbang menjauh ke area-area yang lebih aman. Bukan ya, mereka bukan kabur, tapi mereka malah nyerang, teman-teman. Malah kayak nggak takut gitu ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, approach their nest quietly. Mendekati sarang mereka dengan perlahan atau dengan pelan-pelan. Seperti itu bukan ya, karena jelas-jelas mereka langsung membentuk kayak lebah gitu, teman. Lebah itu kalau satu terganggu, mereka langsung teman-temannya yang lain juga membentuk bareng gitu. Jadi bukan mendekati sarangnya pelan-pelan, tapi bareng-bareng dengan teman-temannya gitu. Kalau yang Charlie, collect stones as weapons, mengumpulkan batu-batu sebagai senjata. Bukan ya, di situ tidak ada teman-teman.
Ada weapons, tapi di sini bukan batu. Yang jadi weapons atau senjata itu adalah sayap mereka yang tajam. Sama bigs itu ini teman-teman, paruhnya yang lancip gitu. Itu buat senjata ternyata. Charlie bukan, kalau yang Delta coordinate collective attack. Nah, coordinate itu menyusun ya, menyusun serangan bersama-sama. Nah, ketemu ya berarti jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, dicoba dulu. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat oke, ada jawaban Bravo. Jadi Bravo atau Charlie kita cek teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah berdasarkan teks Great Depression adalah The Great Depression itu nah muncul di kalimat pertama ternyata teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi The Great Depression, a severe economic downturn in the 1930s. Originated in the United States with the stock market crash of October 1929. Kalau diartikan, jadi peristiwa Great Depression merupakan sebuah jatuhnya ekonomi atau kejatuhan ekonomi yang parah gitu ya di tahun 1930-an. Itu berawal di Amerika Serikat dengan runtuhnya pasar saham di bulan Oktober 1929 atau jatuhnya pasar saham di bulan Oktober 1929. Nah, intinya The Great Depression ini ya dijelaskan di dalam apositif kalau itu adalah a severe economic downturn in the 1930s. Intinya eh, runtuhnya ekonomi gitu ya. Kita cek yang alfa sebuah dampak dari pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah industri. Bukan ya, teman-teman, tadi tidak ada keterangan itu. Kalau yang Bravo sebuah jatuhnya pasar di di bulan Oktober 1929. Bukan itu ya, teman-teman. Lebih tepatnya yang ini itu tadi dijelaskan kalau Great Depression itu diawali maksudnya gitu ya atau bermula dengan adanya itu. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan Great Depression. Kalau yang Charlie sebuah krisis ekonomi di tahun 1930-an yang memiliki atau yang berdampak secara global atau dunia. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Karena memang a severe economic downturn itu sinonim dari krisis economic crisis seperti itu. Kalau yang Delta, an economic policy on international trade and market practices, sebuah kebijakan ekonomi di dalam dagang internasional dan praktek-praktek pasar. Bukan, teman-teman. Bukan itu yang dinamakan dengan the Great Depression. Itu disebutkan di eh policy itu di kalimat terakhir. Ya, jadi its effects, jadi dampaknya itu dirasakan secara global yang berakibat pada periode ekonomi yang nggak berubah-berubah selama beberapa saat atau untuk waktu yang lama gitu ya. Dan akhirnya membentuk kebijakan-kebijakan perekonomian yang bermacam-macam gitu ya selama bertahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi tapi bukan itu yang dinamakan dengan Great Depression. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ternyata untuk state detail sudah habis ya. State detail tadi diingat-ingat teman-teman.
Soal yang menanyakan tentang kata kunci yang ditanyakan. Jadi di teks ada, cuma nanti di pilihan ganda itu menggunakan kata-kata yang berbeda tapi artinya sama, ya. Nah, sekarang jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga scan dan skim, teman-teman. Namanya adalah unstated detail atau detail yang nggak ada di dalam teks. Jadi ada soal reading itu yang menyuruh kita menebak di pilihan A, B, C, D itu yang mana yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci atau yang mana yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi biasanya nanti ada kata accept-nya itu biasanya ditulis gede, teman-teman, di capitalize semua. Oke, kalau nggak gitu ada not-nya itu nanti juga digedein gitu. Jadi kelihatan, oh ini pertanyaan jenis unstated detail atau kita disuruh mencari yang salah, yang nggak ada di teks mengenai kata kunci tertentu seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca dulu soal, cari informasi yang ditanyakan tentang apa. Kalau sudah ketemu, teman-teman cari di teks itu di mana keluarnya, kemudian baca informasi apapun. Jadi bukan cuma satu kalimat, teman-teman. Baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Nah, biasanya itu malah satu paragraf. Ya, bukan satu teks tapi satu paragraf, teman-teman. Biasanya seperti itu untuk jenis soal ini. Karena kita kan disuruh mencocokkan. Di A, B, C, D itu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang salah cuma satu, yang tiga itu benar atau ada di dalam teks. Nah, kalau yang ada berarti bukan jawabannya. Kalau nggak ada itu berarti jawabannya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada dua soal. Yang pertama, semua di antara berikut ini di pilihan A, B, C, D ini itu benar mengenai mengenai plasma darah. Kecuali bahwa, nah intinya kata kunci teman-teman adalah plasma darah, yang mana itu disebutkan di paragraf pertama atau dibahas di paragraf pertama, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung atau memiliki, ya mengandung ya lebih tepatnya, mengandung darah yang dari darah tersebut sel-sel darah merah dan sel darah putih itu dipindahkan atau dikeluarkan. Nah, kemudian plasma darah itu biasanya dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih banyak atau lebih lebih butuh gitu maksudnya ya, lebih besar daripada komponen-komponen darah yang lain. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D yang nggak ada di dalam teks tadi yang mana? Atau yang salah di antara A, B, C, D dari yang keterangan di teks yang mana? Yang alpha, it is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya itu pekat atau tua gitu ya. Nah, ketemu teman-teman jawabannya yang salah mengenai plasma darah itu adalah yang alfa. Karena tadi dijelaskan kalau plasma darah itu hampir tidak memiliki warna dan bening. Bukan, warnanya pekat. Nah, kalau yang Bravo, sel-sel darah itu telah diambil dari dalamnya. Maksudnya sel darah merah dan sel darah putih, teman-teman. Tadi ada di kalimat kedua ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, para pasien itu biasanya ditransfusi dengan plasma darah. Tadi juga ada, teman-teman. Kalau yang Delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan bagi para pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada ya di kalimat terakhir, paragraf 1. Nah, berarti yang nggak ada atau yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa tadi. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak menyatakan, yang tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kata kunci teman-teman berubah menjadi darah utuh. Kalau tadi plasma darah, ya. Sekarang darah utuh itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, dia itu bisa dicampurkan ke semua donor ya, nggak perlu harus sama golongan darahnya dan sebagainya itu. Eh, ya di situ dijelaskan lagi dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya kalau darah utuh itu harus dari golongan darah tertentu yang bisa menerima donor seperti itu. Misalnya donor O itu yang bisa menerima apa, A itu apa aja seperti itu. Kemudian kalimat terakhir berbunyi, sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh nggak bisa, teman-teman. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha, it is different from plasma. Dia itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama. Ada kata differs, itu kata kerja dari different. Artinya sama-sama berbeda tapi beda kelas kata. Ya. Kalau yang Bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu nggak boleh atau nggak bisa dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir, ya.
Kemudian yang Charlie, it is impossible to keep it in storage for a long time. Tidak mungkin untuk menyimpannya dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi ada juga teman-teman di kalimat terakhir juga ya ada kata store di situ. Kalau darah utuh itu nggak bisa di store, nggak bisa disimpan seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. It is a it is a clear colorless liquid. Jadi dia itu berwarna atau dia itu merupakan sejenis cairan yang warnanya hampir tidak punya warna dan dia itu bening. Seperti itu. Nah, kenapa kok yang bukannya kenapa delta salah? Karena yang tidak memiliki warna dan bening tadi itu bukan darah utuh, tapi dia adalah plasma darah. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah tentang darah utuh. Jadi yang salah mengenai darah utuh ya yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari contoh ini tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu untuk unstated detail atau teman-teman disuruh mencari yang salah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada. Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke latihan. Di sini ada 2 soal, teman-teman. Jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Ada jawaban delta delta, Bravo alpha, Bravo delta, delta alpha, Bravo delta, Bravo delta, alpha alpha. Oke, kita cek ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah yang manakah di antara berikut ini tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly. Yang mana itu dibahas di paragraf pertama untuk perkenalannya ya. Di situ dibacakan kalau Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena atau nama samaran gitu ya, Nelly Bly. Yaitu sebuah nama yang didapat atau yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Nelly Bly itu mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara dia mendapatkan cerita yang sebenarnya yang penuh petualangan dan berani. Nah, kita cek ABCD yang alpha. Nelly Bly's real name was Elizabeth Cochrane Seaman. Nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Tadi ada ya teman-teman di kalimat pertama. Berarti alpha bukan karena yang ditanyakan adalah yang not true atau yang tidak benar mengenai Nelly Bly. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu punya sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman. Yang nggak ada di teks tadi adalah yang Bravo. Tidak ada yang menyatakan kalau dia itu sakit gila atau tidak. Ya, kalau yang Charlie nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Itu tadi lebih tepatnya adalah lagunya Stephen Foster song tadi, yaitu Nelly Bly. Kemudian yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang
Simon tulis. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah, sorry, yang not true ya, maaf. Yang not true berarti yang tadi, yang Bravo. Oke, yang Nelly Bly itu sakit jiwa. Seperti itu. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, cara dia mendapatkan cerita itu dielaborasi atau apa namanya? Dibahas di paragraf kedua. Ya, paragrafnya berbunyi, dia merasa bahwa cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya adalah dari dalam, bukan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang dipercantik atau yang udah dibumbu-bumbui seperti itu. Di satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi pencuri sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan, maksudnya dia itu pura-pura sakit jiwa, teman-teman. Untuk dimasukkan atau apa ya? Ya dibawa masuk gitu ya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap bukan perlakuan, treatment itu perawatan gitu ya atau apa yang dilakukan ke pasien-pasien penyakit jiwa seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura menjadi pencuri, tadi ada teman-teman, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo dia ditangkap oleh polisi, tadi juga ada, jadi setelah dia pura-pura nyuri tadi, akhirnya dia ditangkap polisi. Kemudian yang Charlie, she pretended to be ill, dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital, dia bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit jiwa. Nah yang nggak ada adalah yang Delta teman-teman. Ya, tadi karena Nelly Bly itu di rumah sakit bukan dia jadi dokter ya, tapi dia sebagai pasien. Seperti itu. Jadi pura-pura jadi pasien. Oke, itu tadi adalah jenis soal keempat yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu ya, yaitu unstated detail dan ini lebih sulit teman-teman karena harus membaca walaupun nggak selalu ya teman-teman. Rata-rata itu nanti bacanya satu paragraf full. Nah, tapi misalkan kalau nih teman-teman udah belum sampai satu paragraf, tiba-tiba intinya itu nyeleneng atau nyeleweng dari yang ditanyakan, udah itu berhenti nggak dilanjutkan nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masih lanjut seperti ini, berarti sampai akhir paragraf. Oke. Nah, sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu, namanya adalah vocabulary atau pertanyaan tentang kosakata. Seperti itu atau definisi ya. Nah, untuk menjawab biasanya teman-teman ini nanti soalnya itu pendek-pendek. Jadi kayak the meaning of word A di line ke B adalah atau kata A di line ke B bisa digantikan dengan atau kata A di line ke B paling mendekati maknanya dengan. Nah, kalau menemukan soal seperti ini teman-teman baca soalnya dulu yang ditanyakan apa? Kata kuncinya dulu dicari. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, baru scan dan skim sampai menemukan ide yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman nanti akan baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, pertanyaannya berbunyi, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kalau misalkan teman-teman dikasih line-nya seperti ini, tapi ini jarang banget ya, teman-teman. Tapi untung kalau dikasih seperti ini. Nggak perlu baca yang lain-lain, fokus aja satu kalimat di line itu. Nah, ini maksudnya satu kalimat pertama. Ya, kalimat pertama berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dalamnya dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk. Nah, intinya di sini adalah eh, teddy bear itu adalah mainan anak. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, a plaything atau sebuah mainan. Kemudian nomor 2, lihatlah kata past tense di paragraf kedua. Past tense di paragraf kedua itu ini teman-teman, di kalimat kedua ya. Kata ini bisa digantikan dengan, berarti kita baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Kalimat pertama di paragraf 2 berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Nah, beliau itu merupakan seorang pria yang gak biasa aktif, artinya sangat aktif.
dengan berbagai macam pastimes atau pastimes yang berbeda-beda. Di satu kesempatan atau yang salah satunya gitu ya, adalah berburu. Nah, suatu saat Pak Presiden ini diundang untuk mengikuti perburuan berang dan karena Teddy itu merupakan seorang presiden yang ngundang itu pengen menyenengin gitu ya, ingin memastikan kalau Teddy itu pulang nggak tangan kosong, jadi bawa beruangnya seperti itu. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau mana tadi? Nah, pastimes di sini salah satunya adalah berburu, teman. Kita cek. Yang alpha, past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalunya. Bukan ya, karena ya memang nggak ada apa namanya? eh maksud saya gini, eh bedanya kejadian sama ini tadi ya, teman-teman. Berburu, berburu itu kan bisa disengaja. Sedangkan kejadian itu sesuatu yang nggak bisa kita sengaja. Apalagi di teks itu menyebutkan teks itu ya, waktu kata itu disebut ditanyakan itu disebutkan itu sedang membahas tentang Theodore Roosevelt yang waktu menjadi presiden. Ya, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo pekerjaan-pekerjaan sebelumnya juga bukan, karena jelas-jelas membahas tentang kepresidenannya ini Theodore Roosevelt. Kalau yang Charlie hunting trips perjalanan berburu tidak mungkin varied pastimes atau pastimes yang beragam ini salah satunya adalah berburu. Kalau misalkan pastimes itu artinya perjalanan berburu. Kalau misalkan pastimes artinya perjalanan berburu harusnya semuanya bukan cuma salah satu itu berburu. Ya. Nah, berarti jawabannya bukan yang Charlie. Kalau yang Delta, leisure activities. Nah, yang paling nyambung atau masuk akal itu ya yang Delta ini, teman-teman. Leisure activities itu artinya kegiatan di waktu luang. Dan memang kalau kita cek di kamus, pastime sendiri itu artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya adalah hobi. Jadi itu sinonim, teman-teman. Pastime sama dengan hobi. Ya, jadi nomor 2 jawabannya Delta. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk jenis soal terakhir ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan, teman-teman. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban ganti Delta Bravo deh. Oke. Bravo Bravo, Delta Alpha, Delta Bravo, Alpha Bravo, Delta Bravo, Bravo Bravo maybe. Oke. Alpha Charlie. Alright, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading ya. Di sini nomor 1 pertanyaannya, di line 3 kata widow itu artinya, di line ketiga sini ya, teman-teman. Nah, kalau kita baca dari kalimat sebelumnya sampai kalimat situ,
Di situ disebutkan kalau laba-laba Black Widow itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari Amerika Serikat. Namun dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri atau seluruh Amerika Serikat. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kalimat ketiga, baris ketiga, Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina itu diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Nah, kalau misalkan pertama dia punya pasangan, kemudian nggak punya pasangan, itu namanya widow ini teman. Jadi widow itu bahasa Inggris dari kata janda, seperti itu. Jadi kita cek ABCD. Yang alpha, a type of poison, sejenis racun, bukan ya. The lead male spider, the dead male spider itu laba-laba pejantan yang mati. Nah, bukan merujuk ke pejantannya yang mati, teman-teman. Tapi lebih merujuk ke yang betinanya, yang membunuh malahan sebenarnya tadi ya. Kalau yang Charlie, the human victim of the spider, korban manusia dari laba-laba tersebut, bukan. Jawabannya adalah yang Delta, a female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah mati. Sebenarnya bukan mati tapi dimakan sendiri, ya. Karena contohnya lagi di hewan belalang sembah, teman-teman. Belalang sembah itu juga kalau habis kawin, kepalanya si pejantannya dimakan. I don't know what's going on, but ya itulah seperti itu ya. Alam, teman-teman. Nomor 3 di situ berbunyi, kata ample di line ketujuh menyatakan bahwa laba-laba itu adalah, laba-laba itu di line ketujuh kata ample itu kalimat kedua paragraf 2, teman-teman. Kita baca dari kalimat pertamanya ya. Kalimat pertama berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh bola yang berkilau, kemudian ukuran dan bentuknya mirip kacang, dan ada tanda di balik perutnya yaitu dengan sel darah merah lagi, dengan titik merah atau titik putih. Nah, intinya ada tanda lahirnya dia ya. Kalau nggak titik merah di titik putih di baliknya gitu. Intinya adalah di sini the female is considered. Jadi si betina itu kira-kira lebih ample dibandingkan si pejantan. Nah, roughly 4 times larger on the average. Jadi kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti more ample di sini itu disebutkan lagi di kalimat berikut atau dijelaskan lagi di kalimat berikutnya menggunakan kata larger, teman-teman. Ample berarti artinya adalah large. Berarti nomor 3 yang Bravo. Ya. Jadi delta Bravo. Large seperti itu atau besar. Oke, ternyata sudah habis. Itu tadi adalah 5 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu di teks atau mencari letaknya informasi yang ditanyakan itu di dalam teks. Oke, yaitu yang pertama tadi soal mengenai locate information yang di ITP online nggak ada ya teman-teman. Saya belum pernah nemu itu selama 3 tahun. Kemudian yang kedua itu ada apa? Pronoun reference. Ya, pronoun reference. Jadi yang pertama locate information, yang kedua pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti A itu menggantikan kata apa sebelumnya. Kemudian yang ketiga tadi ada stated detail atau detail yang ada di dalam teks. Yang keempat ada unstated detail atau detail-detail yang nggak ada di dalam teks. Dan yang terakhir ini adalah vocabulary. Sebenarnya cara ini tadi yang vocab ya teman-teman itu tidak harus dilakukan. Kalau teman-teman sudah misalkan tahu verb yang ditanyakan itu artinya apa dan di pilihan ganda itu sinonimnya cuma satu, ya sudah nggak ada jawaban lain. Tinggal itu aja seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari materi kita hari ini. Memang materi kita hari ini harus menuntut teman-teman untuk menggunakan vocab ya. Mister, saya bingung beda tes TOEFL dengan IELTS. Saya pernah tes IELTS hampir dua mirip seperti ini juga. Beda banget, Miss. Kalau TOEFL itu bentuk soalnya sedikit. Maksudnya bentuk soalnya ya, bukan jumlahnya. Contohnya kalau di listening itu bentuk soalnya hanya ada 3. Oke, yaitu part A, part B, sama part C yang sudah kita pelajari hari ke-11, 12, 13. Nah, kemudian kalau di structure itu ada 2 bagian. Di IELTS structure itu nggak ada. Kemudian ada soal reading. Nah, reading itu bentuknya kalau di TOEFL kan cuma satu, cuman gini aja teman-teman. Mungkin soalnya yang dirubah-rubah ya. Nah, cuman kalau di IELTS variasi soal itu banyak teman-teman. Ada sekitar A B C D F G H I J K L H I J
Ada sekitar 11 atau 12 saya lupa. Jadi bentuk soal IELTS untuk reading ini ada banyak banget. Misalnya nih, true or false, benar atau salah. Itu teman-teman harus nulis true atau false gitu aja. Nggak boleh beda, nggak boleh juga ditambah-tambahin. Seperti itu. Oke. Jadi beda banget, Miss. TOEFL ini kalau terutama yang ITP ya, teman-teman hanya dites sekedar pemahaman aja. Teman-teman nggak disuruh ngomong nanti, nggak disuruh nulis ketika tes, karena hanya mengetes pemahaman saja. Kemudian, Sir, untuk soal yang stated detail tadi, ada kemungkinan nggak itu stated di paragraf lain? Em, Tergantung pertanyaannya, Miss. Jadi memang stated detail itu teman-teman harus jeli apa namanya, menarik kesimpulan atau menggambar inti dari pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan itu benar-benar tentang apa? Seperti itu. Jadi kalau misalkan di atas ya artikel terms itu apa? Nah di bawah itu ada artikel terms. Ya, jadi yang atas itu nyambung nggak dengan artikel terms yang ditanyakan di soal. Untuk yang stated ya. Kalau sudah nyambung berarti yang itu. Tapi kalau belum berarti jangan bukan yang itu teman-teman. Walaupun ada kata artikel terms-nya. Seperti itu. Jadi ada cakupan sendiri. Tapi mungkin, Miss, maksudnya stated detail API tadi apakah ada di paragraf lain? Maksudnya bukan cuma di paragraf satu gitu ya? Ada. Karena saya sering juga nemukannya yang seperti itu. Tergantung itu nomornya juga nanti. Kalau nomornya akhir-akhir biasanya di paragraf akhir. Seperti itu, Miss. Kemudian ada di IELTS ada soal isian, Miss. Nah, betul. Kalau di IELTS itu soalnya isian, teman-teman. Ada juga yang kita narik garis itu. Misalkan B, ada yang A gitu. Misalnya ada 10 kalimat. Nah, nanti ada pilihan A, B, C, D, H, I, sampai J ya kalau 10 itu. Nanti misalnya A itu merujuknya kemana? Ke B misalnya, itu harus ditarik garis. Itu ada. Jadi macam-macam soalnya TOEFL, sorry, soalnya IELTS itu macam-macam teman-teman. Banyak banget. Nah, contohnya ada true or false, itu sama not given misalnya. Ada juga misalnya, apa lagi selain true or false itu yang mirip itu apa ya? Saya lupa satu lagi. eh Stated or apa ya? Bukan stated, teman-teman. Saya lupa. Pokoknya ada yang mirip juga. Given not given kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, nanti itu nanti given not given itu kalau kita salah nulisnya true or false itu juga salah gitu. Dan yang di apa? Nilai di IELTS itu banyak hal ya, teman-teman. Contohnya penulisan. Misalnya kita nanti disuruh jawab ada yang soal dikit gitu, reading dikit gitu. Itu kan kita nulis sendiri. Nah, nanti kalau grammarnya meleset itu nanti mengurangi band. Seperti itu. Tapi kalau di tes TOEFL ITP jangan khawatir teman-teman ada pilihan A, B, C, D-nya. Jadi walaupun teman-teman nggak tahu jawabannya apa dan udah nyerah nanti teman-teman jawab aja. Jangan ada yang kosong. Karena kalau teman-teman kosong udah pasti salah, 100% salah. Nah tapi kalau teman-teman misalnya nggak dikosongin itu ada kemungkinan 25% betul. Seperti itu. Mister, izin Iya, Mister. Mister? Boleh, monggo, monggo. Kalau cek readiness itu apa tuh Mister? Nah di aplikasi kalau teman-teman nanti ngambil yang online ya, itu nanti kan sama ITS itu disuruh mendownload aplikasinya sana untuk memastikan keamanan saat tes. Nah, tapi aplikasi itu tidak bisa sembarang dibuka di semua device, teman-teman. Ada minimum requirement-nya. Nah, untuk mengetahui apakah device yang teman-teman pakai untuk tes nanti memungkinkan nggak membuka aplikasi itu ada namanya cek readiness itu, Mister. Jadi, apakah koneksinya lancar, apakah ada kendala dengan headset, apakah ada kendala dengan mic, ataupun kamera laptop. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala salah satu itu kita diminta untuk mencari device lain ya, mencari laptop lain yang bisa dipakai untuk tes. Karena memang membutuhkan empat itu teman-teman. Mic itu harus harus nyala terus karena selama tes itu dipastikan kita kalau ada komunikasi dengan seseorang itu akan terekam di laptop ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari zoom dari samping entah kiri atau kanan. Yang penting muka kita kelihatan, layar juga kelihatan. Karena mereka itu takut banget teman-teman. Kalau soalnya mereka itu nyebar. Makanya saya juga belum berani menyebarkan soal mereka karena takut itu nanti. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Zoom dari samping, kamera, udah. Ya intinya selama tes nanti kita eh,
disuruh cek readiness itu kenapa sebelum tes ya maksud saya, disuruh cek readiness itu untuk memastikan kalau device kita itu bisa selama tes, Mister. Jadi biar nggak mendadak gitu ya, maksudnya kita mau tes tiba-tiba ada masalah gitu. Jadi Berarti kita sebelumnya juga ngedownload aplikasi juga gitu ya, Mister? iya betul, itu dari asli websitenya ITS, its.org gitu. Kalau nggak salah dikasih ya, Mister. Kalau nggak salah, kalau Mister udah daftar nanti itu dikasih nanti linknya. Jadi nggak usah Jadi download sendiri, Mister? maksudnya ya tetap download sendiri, tapi dikasih linknya di grup itu. Tapi itu nanti diklik untuk di-download. Nah, Oh, jadi ini kan soalnya dikasih langkah-langkah gitu, Mister. Dikasih, betul. aku udah daftar, Mister, di Bappenas. Mm-mm, Jadi dikasih langkah-langkah gitu, ada Google Drive-nya, ada linknya gitu, Mister. betul. Nah, kalau link itu nanti biasanya yang dikasih ada beberapa. Ada Zoom ketika hari H, tapi itu belum bisa dibuka, teman-teman. Kemudian ada juga apa yang itu cek readiness itu. Kemudian ada juga aplikasinya. Jadi ada tiga nanti. Untuk download aplikasi itu sendiri. Oh, jadi nggak perlu kita download ngikutin buku petunjuk itu ya, Mister ya. Udah dikasih link aja nanti ya. Tapi linknya itu karena tiap tiap lembaga beda-beda, Mister. Jadi gini, ada yang dikasihnya itu langsung tiga link itu. Ada yang dia itu dimasukkan di dalam petunjuk, buku petunjuk. Memang beda-beda tergantung yang tempat kita daftar. Ya, tergantung tempat kita daftar. Seperti itu. Jadi kalau memang petunjuknya banyak banget, teman-teman. Saya juga juga agak kalau misalnya dikirimin sebanyak itu pun nggak mungkin dibaca gitu. Tapi eh, ya itu intinya teman-teman pelan-pelan aja ikuti stepnya. Kalau misalkan ngambil yang online. Cuman online tuh enak kok teman-teman, lebih jelas gitu. Nah, semua lembaga TOEFL ITP harus ada cek readiness atau tidak? Jawabannya harus, Mas. Karena untuk memastikan ketika hari H itu nanti nggak ada masalah. Nanti kalau teman-teman misalkan belum cek readiness, kemudian hari H ada kendala entah koneksi, entah itu pasti dimarahi sama pengawasnya gitu. Jadi kayak dikasih tahu apa namanya? Dikasih tahu lah kemarin kenapa kok nggak cek readiness itu memang tahapan ini gitu. Jadi kayak gitu nggak enak gitu. Tapi kalau kita ya yang dapat apa namanya yang dapat pengawas yang enak ya mungkin kita tetap disuruh nyari device lain gitu. Jadi silahkan cari device lain. Kalau misalnya teman-teman menemui kendala gitu ya. Tapi kalau nggak ada kendala ya nggak digituin teman-teman. Tetap komputer bisa. Jadi cek readiness itu sebenarnya nggak wajib. Maksudnya nggak wajib itu kalau kita nggak cek readiness pun ketika tes masih bisa. Kalau memang laptop kita bisa gitu. Jadi cek readiness itu untuk memastikan aja apakah device-nya teman-teman, di laptopnya teman-teman itu memang bisa atau enggak seperti itu. Oke, Mister, Hmm. masih terkait dengan aplikasi tadi, Mister. Kalau Iya. aplikasi tadi itu kita download sendiri, cari linknya sendiri, atau memang nanti dikasih linknya? Soalnya kalau di Kalau sini kalau cuma dikasih petunjuk untuk cara downloadnya aja, Mister. cara download aplikasinya, Iya. oh nggak dikasih link, Mister. Biasanya dikasih link. Atau Mister coba cari browse di chatnya sama orangnya atau di grupnya itu cari kata ETS gitu. Biasanya nanti ETS dot dikasih titik gitu. Atau cari kata .org gitu. Karena memang belakangnya itu pakainya org kalau ETS teman-teman. Oke. Nanti coba di situ. Nah, ada kata atau elo atau ela gitu loh, saya lupa. Elo ETS atau apa gitu loh, saya lupa teman-teman. Nanti ada itu linknya seperti itu. Untuk kita mendownload aplikasi, bukan mendownload sih sebenarnya. Untuk yes, benar ada mendownload aplikasi sama mengecek readiness, website untuk mengecek readiness. Apakah mic kita berjalan kanan kiri itu sesuai, suara jelas dan sebagainya. Oh iya, Oh, Mr. Fi. Heeh, gimana, Mister? oh, udah, Mister. Gimana, Mister? Udah ya. Oke, aman ya. Nah, di chat ini ada yang bertanya, Mister, finite verb itu apa? Nah, finite verb itu jadi gini, teman. Ada infinite, to infinitive itu ya. To verb satu itu to infinitive. Ada juga finite verb. Finite verb itu verb yang bisa berubah-ubah itu. Itu namanya finite verb. Kayak gitu. Atau biasanya banyak juga yang bilang finite verb itu verb satu. Verb satu itu kan bisa berubah-ubah. Kalau misalnya subjeknya he, dia harus ditambahkan SIS.
ya kan? Kalau subjeknya she sama SES. Kalau subjeknya I jangan dikasih SES. Jadi finite verb itu ya kata kerja biasa itu yang bisa berubah-ubah itu, Mister. Kayak gitu. Tapi kalau to infinitive itu nggak bisa berubah, to verb SES nggak ada, ya. Kemudian to verb 3 misalnya itu juga nggak ada. Kalau ada to verb 3 pasti setelahnya ada noun-nya. Itu verb 3 itu adjektif menjelaskan noun. To itu artinya kepada atau ke seperti itu. Jadi bisa kalau simpelnya gini, finite verb itu anggap aja dia verb yang bisa berubah-ubah, yaitu verb satu itu. Bisa jadi verb SES, bisa jadi verb satu biasa di pemakaian di kalimat, bisa jadi verb 2 kalau di lampau, kayak gitu. Jadi finite verb itu kata kerja yang bisa kita rubah-rubah, kita tambah-tambahin. Tapi kalau to infinitive atau infinitive verb itu nggak bisa. Tapi itu hanya istilah grammar ya, teman-teman. Kalau saran saya nggak perlu dihafal, nggak perlu terlalu di don't mind it gitu, nggak usah terlalu di ini dipikirkan karena memang istilah-istilah itu yang bikin kita kadang sulit belajar grammar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup. Thank you so much. Berarti kita hanya ada tinggal satu pembahasan lagi, yaitu tentang make an inference, teman-teman. Habis nanti Ya, teman-teman. Mister. Oke, oke, baik. Thank you so much. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great night, everyone. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Doakan You're ya welcome, lancar Mister. skripsinya. Amin. Good luck, Mister.